Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, sudah 80 tahun merdeka, bangsa Indonesia telah menempuh perjalanan panjang untuk menjadi negara yang adil, makmur, dan sejahtera. Namun perjuangan belum selesai. Selama itu juga anak bangsa secara pribadi dalam organisasi maupun komunitas telah menyumbangkan karya, gagasan, dan keteladanan bagi kemajuan bangsa ini. Semua, saudara, demi mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang sejahtera, adil, dan juga makmur. Lewat semangat itu pula, Harian Kompas menerbitkan koran edisi khusus 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Lalu konten apa saja yang ada di dalamnya? Dan untuk membahasnya, soal koran Kompas edisi khusus 80 tahun Republik Indonesia telah hadir ke studio. Sudah ada Tri Agung Kristanto yang merupakan wakil pemimpin umum Harian Kompas.id. Kemudian juga Mas Tra, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Kabar baik. Iya, kemudian juga ada Mas Juanda Eka Setiawan yang merupakan wakil GM Divisi Integrated Marketing and Branding Harian Kompas.id. Saya ke Mas Tra dulu. Mas Tra, ini kan spesial ya, begitu ya, Harian Kompas akan menerbitkan khusus ya, edisi khusus begitu. Nah, apa sebenarnya melatar belakangi Harian Kompas untuk menerbitkan koran edisi 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia? Ya, pertama-tama angka 80 kan angka yang saya sebutnya angka istimewa. Kenapa? Karena tidak banyak juga negara yang kemudian bisa memasuki usia 80 tahun dengan kondisi yang baik, kemudian dan angka 80 juga menggambarkan sebuah harapan yang kemudian lihat angka 8 itu kan angka yang tidak terputus. Jadi harapannya kemudian juga berkesinambungan negara ini. Dan di 80 tahun Indonesia merdeka, itu juga sekaligus mengingatkan kita punya cita-cita 100 tahun Indonesia merdeka, Indonesia emas nanti 2045. Dan ini satu titik poin untuk kemudian menuju ke sana, sehingga mau mengingatkan kembali dan juga sekaligus melihat ke depan bagaimana perjalanan bangsa ini selama 80 tahun, dan itu tergambar dari apa yang menjadi tema yang dibuat oleh Kompas, yang kebetulan adalah temanya juga mirip dengan apa yang dibuat oleh pemerintah atau negara ini. Temanya adalah inspirasi untuk Indonesia maju sejahtera. Dan ini di halaman depannya kira-kira. Ya, ini adalah halaman depannya. Harian Kompasnya inspirasi untuk Indonesia, bahkan ada proklamator. Betul. Ada dua pemikiran yang dituliskan oleh pendiri Kompas, Pak Yaakob Utama, tentang Soekarno yang menjadi figur harapan, dan kemudian juga Bung Hatta yang menjadi inspirasi untuk kepemimpinan. Jadi itu semua menjadi satu bagian yang kita mengingat ke belakang, tapi juga sekaligus ke depan. Dan bangsa ini dibangun bukan hanya oleh satu pemikiran, tetapi juga oleh ini halaman depannya, teman-teman mungkin bisa ngelihat juga, dan inspirasi untuk Indonesia, dan kemudian datang juga dari pemikiran-pemikiran yang lama dari para pendiri-pendiri bangsa ini. Boleh dikatakan di halaman 16, nanti di halaman 16 ada, di halaman 16 ini akan ada pemikiran dari Tan Malaka, ada pemikiran dari Natsir, dan ada pemikiran dari Syahrir. Adalah tiga figur yang kemudian mewarnai perjalanan bangsa kita. Tetapi di halaman-halaman yang lain kita akan bicara juga tentang anak-anak muda yang juga menginspirasi, dan pemikiran-pemikiran dari sejumlah tokoh yang kita tampilkan. Oke, jadi ini cukup menarik begitu ya, karena memang ini merupakan edisi khusus 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia begitu ya. Dan mencoba merangkum pemikiran dari, karena temanya adalah inspirasi. Jadi kita, bangsa ini ada karena inspirasi. Bisa kita lihat bagaimana kemudian pada waktu tahun 1945, ketika kemudian bom atom menimpa Hiroshima dan Nagasaki, anak-anak muda, kaum muda di Indonesia pada waktu itu kemudian punya inspirasi untuk inilah saatnya menyatakan kemerdekaan, sehingga kemudian menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk kemudian dipaksa memproklamirkan pada waktu itu. Dan ya, sebuah bangsa harus terus punya inspirasi supaya kemudian
bisa terus maju. Oke, karena memang bangsa yang baik adalah bangsa yang kemudian menghargai sejarahnya. Itu penting sekali. Saya ke Mas Jaka. Mas Jaka, ini kan edisi khusus begitu ya, karena memang Koran Kompas menerbitkan di tanggal 17 Agustus 2025, di mana Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, kita juga mau tahu nih sebenarnya, di mana kemudian kalau kita mau begitu ya mendapatkan Harian Kompas ini, edisi khusus Koran Kompas, bagaimana bisa membelinya? Baik. Jadi edisi khusus Kompas RI yang ke-80 ini nih kita jual terpisah dari edisi yang reguler. Dan bisa didapatkan sebenarnya di agen koran yang terdekat lah, Mbak. Ataupun nanti kalau pembaca bisa juga di Gramedia, di toko buku Gramedia yang terdekat, maupun bisa didapatkan secara online. Nah, online ini kebetulan kita punya marketplace namanya gerai.kompas.id dan juga di marketplace. Marketplace-nya bisa yang oranye, yang hijau maupun yang hitam, Mbak. Dan kebetulan untuk para pembaca maupun pemirsa Kompas TV ini bisa masih melakukan untuk pemesanan sampai tanggal 12 Agustus jam 12.00 WIB, Mbak. Oke, jadi ini pre-order dulu ya? Pre-order dulu, jadi dan tidak terpisah dari edisi reguler. Jadi karena memang ini edisi khusus, jadi ini harus dipesan secara pre-order dulu sampai 12 Agustus. Betul, Mbak. Jadi saya tidak bisa membayangkan sih bagaimana kemudian saya nanti akan membaca itu begitu. Ada perbedaan halaman? Kalau ini kan biasanya reguler ini 16 halaman. Nah, kalau di edisi khusus ini ada berapa halaman? 16 kali 5. 16 kali 5. Iya, jadi ada 80 halaman. Kenapa kemudian kami sengaja membuat 5 section? Karena 5 section itu menggambarkan pilar-pilar demokrasi. Yang pertama adalah seksi 1 itu pemikiran-pemikiran dan kemudian dengan covernya Presiden Soekarno dan proklamator Bung Karno dan Bung Hatta. Kemudian section 2 kita bicara tentang eksekutif. Pilar pertama demokrasi eksekutif dan diikuti dengan daerah di pilar kedua itu. Pilar ketiga yang section 3 adalah kemudian covernya adalah legislatif karena pilar demokrasi salah satunya legislatif dan kemudian bagaimana dunia usaha. Dan dunia usaha kita coba mengambil perusahaan-perusahaan di Indonesia yang sudah berusia 80 tahun ke atas. Kita coba cari di situ. Tadi tokoh-tokoh bangsa pun juga kita cari yang usianya sudah 80 tahun ke atas untuk memberikan pemikiran. Nah, di section 4 itu adalah yudikatif sebagai pilar demokrasi yang keempat. Dan itu kita juga bicara dengan beberapa lembaga-lembaga yudikatif yang ada dan organisasi-organisasi kemasyarakatan yang usianya sudah 80 tahun ke atas ditambah dengan pemikiran anak-anak muda di dalamnya. Nah, di section 5 itu pilar keempat demokrasi adalah media dan di situ juga kemudian kita bicara juga dengan sejumlah pemikiran-pemikiran yang sudah lahir sebelum dan sesudah Indonesia merdeka. Kira-kira di situ yang akan menggambarkan sebuah rangkaian ada 4 pilar demokrasi ditambah dengan proklamator. Jadi negara ini bisa ada kan ada proklamator sebagai mendeklarasikan dan kemudian ditopang oleh 4 pilar demokrasi. Eksekutif, legislatif, yudikatif, dan pers. Dan pers itu juga dengan publik artinya. Itu Adisti. Komprehensif sekali begitu ya. Saya tidak sabar begitu ingin memperoleh itu. Benar-benar. Karena memang luar biasa ya. Harian Kompas menerbitkan secara pre-order begitu ya. Untuk bahkan berarti ini terbatas ya? Masyarakat bagaimana berminatnya gitu. Jadi tentu diterbitkan terbatas karena ini tidak akan ada di online-nya, tidak ada di kompas.id. Kenapa? Karena ya kita mencoba membayangkan dan memperkuat positioning Kompas sebagai cetak, tetapi pada satu titik nanti kita juga akan memunculkan di. Oke. Saya bertanya dengan Mas Jaka. Mas Jaka, selain koran edisi khusus, kemudian apa lagi Harian Kompas punya persembahan lain di momen perayaan kemerdekaan Republik Indonesia selain dengan edisi khusus Harian Kompas ini di 17 Agustus? Ya, Mbak. Jadi selain konten Kompas itu dimuat dicetak maupun juga di digital,
Nah, kebetulan di edisi khusus 80 tahun RI ini kami juga mempersembahkan merchandise. Oh, ada merchandise juga. Nah, kebetulan seperti yang kami pakai, saya sendiri maupun Mastra, ini merchandise berupa kaos Kompas dengan cover edisi khusus Kompas. Nah, itu bisa belinya di mana? Nah, ini bisa belinya nanti di gerai.kompas.id, Mbak. Secara online maupun nanti offline-nya itu kami punya gerai offline di Bentara Budaya Jakarta. Jadi kaosnya ini sebenarnya ada 2 model, yang cuma cover depan doang, sama sebenarnya ada yang belakangnya juga. Yang betul yang belakang Jadi ini. Adisti dan pemirsa Kompas TV, kalau Mas Juanda cuma di depan. Di depan aja. Nah, ini sebenarnya satu edisi sendiri. Artinya ini halaman satunya, saya boleh berdiri. Oke. Kemudian dengan tulisannya panjang semuanya, dan sambungannya di halaman 15. Oh, sambungannya di halaman 15. Oh, 15 iya, dan itu di halaman berdialog belakang. lah dengan sejarah. Jadi kita bisa membaca dengan menggunakan kaos ini. Tetapi juga saya menambahkan Mas Juanda, kalau kemudian teman-teman menginginkan covernya bukan ini, misalnya ada teman-teman dari Yogyakarta ingin mengambil cerita, karena Yogyakarta itu sudah 200 tahun lebih, 245 tahun gitu, maka dia boleh pakai covernya yang ini. Oh, oke. Iya. Kalau Adisti ingin covernya adalah memilih tadi pemikiran Natsir, Tan Malaka dan Syahrir, boleh ngambil halaman 16 covernya ya, Mas Juanda ya. Kita bisa custom. Oh, bisa custom. Iya. Ya. Tetapi kemudian kalau teman-teman atau pemirsa Kompas TV dan publik ingin misalnya adalah keluarga dekatnya Pak Presiden Prabowo Subianto dan ingin mengenang pemikiran Prof. Sumitro Djadikusumo, Bapak Presiden, bapaknya dari Pak Prabowo, ada nanti di halaman 48. Oh, oke. Ya, Jadi ini memang ada pemikiran dari ada pemikiran. saatnya hapus semua praktik monopoli di halaman 48. Iya, jadi ada beberapa model misalnya kemudian jadi sepanjang 80 halaman itu boleh dipilih sebagai cover untuk merchandise. Oke, menarik sekali. Tidak hanya soal bagaimana Harian Kompas menerbitkan koran Kompas edisi khusus, tapi juga merchandise-nya juga cukup menarik begitu ya. Saya mau tahu deh, pernah nggak sih, pasti pernah lah, banyak sekali liputan-liputan menarik begitu, apalagi mewawancarai dari presiden dari masa ke masa lah, Mas Tra. Apa yang paling Anda ingat pada saat peliputan kala itu? Ya tentu, saya sudah lebih dari 30 tahun jadi wartawan, dan banyak sekali kalau liputan bukan hanya dengan tokoh-tokoh yang tadi, bukan hanya dengan presiden, tetapi ya nanti di situ akan ada pemikiran dari para presiden-presiden kita. Ya, jadi selain tadi Bung Karno sebagai presiden pertama ada di halaman 1, tapi juga ada pemikiran dari semua presiden, termasuk Presiden Prabowo yang sekarang. Jadi kita akan tampilkan itu dalam di section yang kedua adalah para eksekutif. Jadi memang pemikiran. Adisti akan bisa melihat bagaimana perjalanan pemikiran dan kemudian kalau mau disebut misalnya perbedaan cara berpikir tentang bernegara ada di situ. Oke, luar biasa, menarik sekali. Apa yang ingin Anda sampaikan, Mas Tra, supaya pemirsa Kompas TV dan juga masyarakat ini harus belilah yang ini nih, tidak hanya merchandise-nya, tapi harian Kompasnya yang koran Kompas edisi khusus ini. Presiden Abdurrahman Wahid misalnya, kita turunkan tulisan opini beliau yang sudah berbicara tentang demokrasi masa depan Indonesia seperti apa. Yeah. Presiden Megawati Soekarno Putri misalnya sudah berbicara melalui tulisan yang beliau tulis untuk Kompas pada waktu itu, saya agak lupa tanggal-tanggalnya karena itu sepanjang catatan Kompas ada 60 tahun, tentang bagaimana mengatasi krisis di awal tahun 2000-an ketika Bu Mega sebagai presiden. Bagaimana kita bersama-sama mengatasi krisis. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono misalnya menuliskan tentang Indonesia 2045 seperti apa. Dan tentu saja Presiden ke-7 Pak Joko Widodo menuliskan tentang revolusi mental yang menjadi itu. Dan itu kita munculkan semua di dalam edisi ini supaya kita juga mengenang
dan sekaligus pada satu titik juga sebenarnya kita ini sudah dijalankan atau belum ya? Menjadi refleksi juga dan, begitu ya. kita juga berharap sekarang ini masih dalam proses, tapi kita juga menyiapkan tentang Presiden Prabowo Subianto. Oke, Mas Juanda, terakhir Mas Juanda, apa yang membuat kemudian masyarakat harus memiliki ini, edisi khusus ini di 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, Harian Kompas, termasuk juga soal merchandise-nya pastinya? Ya, terima kasih Mbak. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Tra, ini adalah edisi spesial dari Harian Kompas, 80 halaman dalam rangka kemerdekaan RI. Jangan lewatkan, ini hanya sampai tanggal 12 Agustus. Jam 12.00. Dan selain edisi khusus Harian Kompas ini, teman-teman bisa juga mendapatkan merchandise yang nanti bisa didapatkan selain di official Harian Kompas maupun di gerai.kompas.id. Kami tunggu. Terima kasih. Oke, jadi jangan dilewatkan begitu ya, koran Kompas edisi khusus begitu 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, termasuk juga merchandise-nya. Dan saya pesan buat menyampaikan harapan pada Presiden Prabowo. Ini angka 80, angka beliau kan 8. Oh iya benar-benar bisa pas begitu ya. Tentu saja ini menjadi pesan khusus. Dan harganya khusus loh. Misalnya harganya 80.808. Oh, memang semuanya dipasin ya? Iya, karena angka tahun ini 8 itu angka yang 8 itu kalau di Chinese itu membawa keberuntungan, tidak putus. Itu. Jadi infinity kan. Itu kita berharap, inilah kenapa edisi 80 ini harus ada, karena kita berharap bangsa Indonesia infinity, tidak berkesudahan, terus mengalir dan terus ada. Baik, terima kasih Mas Tri Agung Kristanto yang merupakan Wakil Pemimpin Umum Harian Kompas, kompas.id. Mas Tra, terima kasih sudah membagikan perspektifnya. Kemudian juga ada Mas Juanda Eka Setiawan, Wakil GM Divisi Integrated Marketing and Branding Harian Kompas, kompas.id, juga sudah bergabung bersama kami. Sukses, dan saya menantikan betul nanti ini benar-benar terbit ya. Boleh langsung pesan. Langsung pesan. Terima kasih.